Saya yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kali ini saya bertemu dengan seorang bapak yang mempunyai pengalaman banyak sekali, baik itu pengalaman dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya. Tentu saja beliau ini mempunyai tentang kehidupan. Baik pemirsa, marilah kita berbincang-bincang dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Kis. Pak Kis. Ya. Pak Kis apa kalau Pak Kis Rahmanto. Pak Kis Rahmanto. Mungkin ada arti daripada Pak Kis Rahmanto ini. Sampai sekarang orang tua saya nggak ngasih tahu kalau ada arti atau enggaknya. Yang jelas nama itu sudah diberikan. Oh iya. Jadi hanya tahu-taunya saya diberi Kis Rahmanto. Kita nggak tahu kenapa diberi Kis Rahmanto, nggak tahu ya saudaranya. Jadi kita istilahnya menerima apa adanya. Seperti kita lahir itu kita nggak tahu kapan dan apa artinya. Baik Pak Kis Rahmanto, karena bahasa Jawa itu setiap orang itu mempunyai arti. Misalnya Sutrisno itu su bagus, Trisno kasih. Jadi di sini tidak ada arti. Ya. Berarti hanya sekedar nama. Karena ada yang mengatakan bahwa pemberian nama kepada seseorang atau sebuah benda itu ada artinya. Bahkan bagi orang Jawa itu pintar untuk membuatkan arti-arti ya. Seperti misalnya piring. Ya. Tahu nggak kira-kira? Piring itu. Ya, tepinya miring katanya. Itu dibuat-buat memang ya. Nah, kemudian katok, yang kate sitok-sitok itu seperti itu. Tapi itu arti yang dibuat-buat saya kira. Kerikil, kerineng sikil. Oke, baik kita tidak membahas sejauh itu, hanya sekedar saja intermezzo. Pak Kis Rahmanto ini punya pengalaman, tentunya pengalaman kerja, pengalaman hidup, tantangan dalam kesehatan mungkin banyak sekali. Kalau boleh tahu pekerjaannya di mana awal? Pertama-tama saya di Jakarta itu tahun 89 saya pertama kali di Cempaka Putih. Cempaka Putih? Iya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di situ saya belajar bagaimana mengoperasikan komputer. Oh, luar biasa. Sebagai operator komputer. Operator komputer? Ya, di PT Wira Matraguna. PT Wira Matraguna? Ya. Tahun 1989? Ya, berarti waktu itu komputer lagi ini ya, lagi booming, ya, ngetren gitu ya. Oh jadi dengan asli Sragen atau asli mana? Asli Sragen. Ya saya lihat kayak orang Sragen gitu. Ya. Oh ya maaf, ini bukan ada maksud apa-apa ya, bukan menyinggung sara. Saya lihat Pak Kis ini seperti orang Cina, apa betul orang Tionghoa? Oh bukan. Oh bukan. Oh karena saya lihat agak sipit gitu. Oh, iya. Oh jadi bukan orang Tionghoa ya. Maaf ini hanya sekedar ingin tahu saja. Jadi asli Jawa. Jawa asli. Oh Jawa asli. Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Tepatnya di Sragen. Sragen. Ya. Oh Sragen. Orang bilang Sragen itu kadang-kadang diplesetkan Sragentina gitu ya. Sragentina gitu. Oke Pak Kis, sejak 1989 Anda merantau ke Jakarta. Bekerja sebagai ahli komputer ya di perusahaan asing. Ahli sebagai operator komputer. Sebagai operator komputer, yaitu di perusahaan asing sama swasta. Bukan, itu perusahaan swasta negeri, dalam negeri. Oke. Perusahaan swasta dalam negeri ya. Oh bagus. Itu di situ pelatihan. Oh di situ pelatihan. Kemudian kelanjutannya setelah itu Setelah itu pelatihan selesai sekitar 4 bulan. Ya. Nah, saya waktu itu disalurkan ke perusahaan PT Gunanusa Utama Fabrikator. Oh. Itu di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Oh. Jalan Bendungan Hilir itu. Iya. Terus bekerja di sana langsung ya, setelah training. Itu jadi di situ saya sebagai operator komputer juga sebagai seorang expediter. Expediter. Ya. Aduh, aku nggak ngerti itu apa. What's the meaning of expediter? Expediter itu semacam kita bagaimana mengejar atau memfollow up atau membuat barang-barang yang kita order itu dipercepat untuk kedatangannya. Expediter. Anda ini saya lihat mengomong expediter itu kayaknya pintar Inggris ya, bisa bahasa Inggris. Oh boleh. Bisa saya sedikit menanyakan? Iya. Expediter, okay. Can you tell me how long did you take course in computer? Berapa lama? 4 bulan tadi ya? Iya 4 bulan.
After that, setelah itu langsung bekerja. Iya, Itu perusahaan swasta tapi di negeri. iya, perusahaan dalam negeri, perusahaan PMDN, PMDN. perusahaan PMDN itu penanaman modal dalam negeri, Oh, perusahaan penanaman modal dalam negeri. Wah, berapa bulan di sana? Itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Berarti banyak sekali pengalaman di Jakarta, Bandungan hilir. 2,5 tahun setelah itu melompat ke mana? Melompat lagi saya. Oh. Jadi saya pindah ke perusahaan asing. Perusahaan asing. Iya, perusahaan asing itu namanya Cousins Indonesia, perusahaan sabun. Cousins Indonesia, perusahaan sabun. Iya. Baby. Perusahaan sabun. Oh. Jadi setelah 2,5 tahun nggak kerasan terus pindah Pindah. melamar Iya. di sana. Nah, di sana saya mendapat tantangan baru, Ya. itu bekerja sebagai purchasing. Purchasing. and Oh, logistic. purchasing itu Purchasing and logistic. penjual itu ya? Pembelian. Pembelian. Purchasing, pembelian. Selama berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun, 2,5 tahun, 5 tahun. Wah. Jadi bisa bahasa Betawi nih. Oh, bisa. Oh, iya. Iya. Oh, bisa. Oke, 5. Apa yang boleh dikate? Waktu itu sering nonton film-film juga ya. Waktu itu kan ada gedung bioskop zaman Oh, iya. zaman dulu itu ya. Kenal sama Benyamin S itu. Kalau kenal enggak saya. Oh, enggak cuma Enggak. nonton itu ya. Nonton aja. Suka nonton film enggak? Nonton film tapi film laga lah. Film belakang. Enggak seperti film Banyolan tuh enggak suka. Oh, enggak suka. Padahal jadinya sendiri suka Banyol ya. Oh, iya. Luar biasa. Oke, sekarang setelah 5 tahun itu kembali kemana? Setelah 5 tahun itu saya pindah lagi ke perusahaan Jerman. Ke perusahaan Jerman. Terus Itu namanya PT Ziegler Indonesia. PT Ziegler Indonesia. Ziegler Indonesia itu produksi semacam kayak alat-alat pemadam kebakaran. Gitu. Alat-alat pemadam kebakaran. Dan juga unitnya. Oh, unitnya. Unit pemadam kebakaran. Jadi ketemu sama orang Jerman tidak? Oh ya, Ada beberapa orangnya. Disiplin gitu ya. Oh ya, spesial. Kemudian di sana berapa tahun kira-kira? 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Berarti nggak kerasan sih. Enggak kesan. Karena gajinya besar. Ya, ya. Oke. Saya karena mendapat tawaran yang lebih besar lagi. Oh, jadi meninggalkan itu kan demi Iya. dapat gaji Nah, yang di lebih besar. situ saya melamar lagi ke perusahaan asing, Oh. namanya PT Sofresit Indonesia, perusahaan asing Perancis. Luar biasa. Di situ saya sebagai purchasing and logistic supervisor. Supervisor lah. Padahal nggak punya ilmu supervisor sebelumnya. Kan Ya, pendidikannya tapi nggak. kan kita tetap berusaha untuk supaya bagaimana Oh, melangkah lebih supaya bisa ke atas. Jadi perjuangannya itu selalu ada untuk lebih maju, lebih baik. Oke. Kemudian setelah itu Setelah itu kita melamar lagi ke perusahaan Amerika, ke Americana. perusahaan Americana. Ya, itu PT Weatherford Indonesia. Weatherford Indonesia. Weatherford Weatherford di Indonesia. bidang Pengeboran. pengeboran minyak. Minyak. Kalau Sofresi tadi di perusahaan kontraktor perminyakan. Oh, kontraktor perminyakan. Kalau Kalau ini yang ngebor minyak. pengalaman Lebih jauh lagi. wah, pengalamannya luar biasa, banyak sekali. Iya. Jadi saya tahu yang namanya power tong, Power tong, saya tahu mengenai cubing, tubing, saya tahu mengenai apa namanya alat-alat yang ada di pengeboran itu, ya, seperti Christmas tree. Christmas tree. Terus ada lagi perusahaan yang untuk sunscreen, ya. Jadi di Jakarta itu cukup lama juga ya? Iya. Dan situ saya kerja 5 tahun. karena gajinya cukup menarik. Cuma karena perusahaan asing ya. Ya, asing. Anda ini luar biasa ya. Kemana-mana terima. Setelah itu baru ini turun derajat. Turun derajat. Turun derajat. Jadi saya perusahaan yang setelah Amerika ini perusahaan Ubin nasional. Ya, ya. Lantai. PT KIA Indonesia. PT KIA Indonesia. Keramika Indonesia Association.
PT Kaya. Itu yang punya Pak Ongko Wijoyo. Pak Ongko Wijoyo. Itu sepuh sekali, itu pinter. Nah, itu Pengusaha bagus. pengusaha. Iya. Itu lumayan. Iya. Nah, setelah itu saya kerja lagi di perusahaan drum. Ya. Drum gitu ya. Drum, ya. DRUM. Ya, drum. Drum. Drum dan perusahaan kaleng. Perusahaan kaleng. Jadi itu perusahaan dari Indonesia. Orang Jakarta yang punya. Dan saya waktu itu kenal sama yang punya. Yang punya. Saya diminta untuk mengaudit seluruh perusahaannya. Itu ada 10 perusahaan, 10 pabrik. Saya harus mengaudit semuanya dalam waktu yang bersamaan. Dan laporan setiap akhir bulan harus laporan dibuat bagaimana untung rugi, bagaimana material-material digunakan dari pembelian, proses sampai barang jadi dan terjual. Nah, semua itu saya rangkum jadi satu, 10 perusahaan, dari perusahaan yang ada di Balaraja, Tangerang, Ya. terus di Cikupa, di Cimone, di Cilacap, di Surabaya. Jadi semuanya saya rangkum jadi satu. Jadi dalam waktu yang bersamaan 1 bulan harus selesai. Waktu itu saya kerjanya cukup ya, harus fight gitu ya, harus. Waktu itu masih single itu ya. masih single fighter, jadi belum berkeluarga. Saya nggak mau keluarga. Saat itu belum mau ya. Jadi selama di Jakarta itu single terus. Di situ 5 tahun juga. 5 tahun. Jadi di Jakarta hampir 20 tahun dong. Iya, 20 tahun. Oh, 20 tahun di Jakarta. Terus Nah, setelah itu setelah di perusahaan yang terakhir itu Iya. saya dapat sakit jantung bengkak sakit jantung bengkak dan makronis. jantung bengkak dan makronis. Terus Nah, saya waktu itu dari Jakarta saya mau liburan di Jawa sini di Sragen, dan waktu itu saya jalan-jalan ke gunung. Ya. Waktu itu saya ngajak Mas Agung Iplik, Mas Ya, Agung ya. Granat, Oke. itu sama dia saya boncengan ke Gunung Lawu, ke Gunung Merapi gitu. Pulang-pulangnya saya semaput di Gumolong. Oh, jadi karena itu terus sakit jantung atau sebelum sakit? Ya, sebelum itu kan Sehat. sehat. Setelah- Setelah sehat sudah mulai jalan itu sudah nggak bisa Stabil. ngos-ngosan gitu kan. Mungkin ini pikir saya, Ya. mungkin ini saya harus refreshing ke gunung-gunung gitu kan, Oh. mencari udara yang segar. Oh. Oke, saya lakukan sama waktu sama Mas Agung, sama teman-teman Mas Agung itu ya. Terus saya jalan di gunung itu mulai lega, cuman jalannya masih ngos-ngosan. Nah, setelah pulang dari Kopeng, turun ke Gumolong, saya terkapar. Terus saya dibawa lari ke rumah sakit mana ini, Majelis Tari. Oh. Di situ saya dirawat 1 bulan. Tahun berapa itu kira-kira ya? 2012. 2012. Berarti belum begitu lama ya Ya. sakitnya. Jadi sejak tahun 2012 itu sudah mempunyai penyakit namanya jantung, Jantung bengkak jantung. bengkak jantung. Sama apa tuh? Satu lagi tadi Satu lagi makronis. makronis. Terus bagaimana itu pengobatannya? Ya di di Majelis Tari di Tapi sampai sekarang sudah sembuh ya? sudah sembuh total. Jadi bagaimana hubungan Anda itu secara medis ya? Apakah merasa ada hubungan dengan Tuhan atau berdoa atau apa gitu? Iya, waktu itu saya waktu dirawat itu, waktu saya jantungnya itu udah nggak berfungsi, ya saya Pingsan, pingsan itu semaput. ya semaput ya 2-3 menit lah. Tapi rasa-rasanya di sana itu udah bertemu dengan orang-orang yang Pernah jadi ya saya bersyukur sekali Tuhan kasih kesembuhan. selalu berdoa terus. Saya selalu berdoa, dan yang support itu ibu saya, Ibu ya. ibu yang selalu support, dan dia yang selalu nunggu di samping saya, ibu saya, karena memang saya anak mami. Oh, jadi ya, waktu itu memang ibu ini dekat dengan Bapak nggak dekat?
nggak terlalu dekat. Tapi ya sering juga nunggu. Iya. Jadi waktu di rumah sakit itu juga sering berdoa gitu ya, memohon kepada Tuhan kesembuhan secepatnya, dan sekarang bisa sembuh. Jadi sekarang ini sudah sehat total, tetapi tetap beraktivitas Oh dan iya. menjaga kondisi nggak kira-kira? Tidurnya Tidurnya jam berapa kalau malam? kalau malam saya jam 1 jam 2. Jam 1. Jadi ngumpuli satpam ya, Oh iya. melebihi satpam. Bangun jam 5 udah bangun. Jadi jam 1 tidur, jam 5 sudah bangun, 4 jam, kuat, nggak takut dengan jantung. Nggak masalah. Satu juga memang sekarang ini berkurang ya tidurnya, tapi saya usahakan begitu saya capek sebentar tidur gitu karena untuk kesehatan. Terus yang kedua, waktu itu saya juga kena sakit tetanus karena Tetanus. ya, tetanus. Ya, Nah itu yang membuat saya juga pengen nyawa saya melayang itu. hampir melayang nyawa. Ya, karena saya diisolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ya. itu selama 3 minggu. Oh, Jadi nggak boleh ada orang ataupun lampu ini langsung dia kejang. Oh, Kejang. Jadi itu pun juga mujizat mukjizat. karena waktu itu saya ceritanya itu kan dari Jetak Jetak. itu dari tempat teman Ya. masih saudara juga itu saya naik sepeda motor di ring road Sidoarjo itu saya pacu kendaraan itu 100 km per jam. 150 km per jam. 100 km. Sepeda motor. Ya, 100 km per jam. Karena waktu itu kan saya lagi nyoba pel pemercepat langkah piston motor. Langkah piston. Oh. Jadi supaya motor itu benar-benar keraknya nggak ada. Saya coba, saya pacu motor itu 100 km. Di sana ada lubang, saya tabrak. Ternyata lubang itu membuat oleng Sepeda. motor saya. Nah, terus ngantem pembatas yang ada di jalan. Oh. Yang di jalan itu kan ada pembatas-batasnya itu. Betul. Ngantem itu. Der. Oh. Habis itu saya jatuh di sawah. Di sawah, jatuhnya di sawah, pingsan. Nggak ada yang nolongin. Ya ada waktu itu ya, karena waktu der itu orang-orang itu kan terdengar. Wah. Oh ya ada kecelakaan sana. Lari terus Lari melihat. terus. Iya. Tapi waktu itu nggak pingsan. Jadi banyak ya, masalah juga. Itu habis itu kaki saya kecelup di sawah itu karena sawah itu kan banyak virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang namanya tetanus itu. Nah itu kecelup di situ karena itu luka juga waktu itu luka. Oh sudah luka tetanus itu? Enggak, maksudnya itu luka baru. Luka baru. Kecelup di sawah. Ya. Nah kecelup ke sawah kena air. Kena air. Kena Nah, lumpur itu jadi dia menyebabkan sakit tetanus. Terus dibawa ke Puskesmas Sidoarjo, nggak dibersihin, nggak dikasih anti tetanus, dibiarkan ya udah saya kena tetanus. Akhirnya saya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Jadi 3 minggu diisolasi. Nggak boleh ada orang yang tengok, nggak boleh ada lampu. Jadi saya seperti orang mati. Jadi udah kata dokter harapan hidup hanya 20%. 20% harapan hidup. Tapi Tuhan mengubah menjadi 80%. Harapan hidup. Tuhan mengubah 80%. 80% dirubah. Sejatinya kita berserah penuh pada Tuhan. Jadi sudah banyak masalah ya, pernah bekerja 20 tahun penyakit jantung bengkak itu jantung ya, bengkak, penyakit jantung bengkak, kemudian nabrak tetanus. Mungkin Pak Kes ini bisa mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada Tuhan atas segala berkat yang belum, itu diberikan. masih ada beberapa penyakit lagi yang belum saya ceritakan. Iya. Kalau diceritakan bisa 1 hari kan? 1 hari. Apa ini masih ada waktu nggak 1 jam ya? Oke. Gimana kita teruskan? Iya terus. Iya. Oke. Silakan. Nah, tetanus. Terus yang ketiga itu ini juga hampir merenggut nyawa saya juga.
Wah, nyawa terancam terus. Iya. Itu yang ketiga ini penyakitnya cukup unik juga. Unik, Saya itu merasa sehat. sehat. Saya merasa sehat, tapi jantung saya itu hanya dialiri aliran listrik itu 20%. 20%. Luar biasa. Bahaya. Bahaya, karena saya sering jatuh, Sering jatuh dari kendaraan. bukan, Oh, sering jatuh dari kamar mandi atau jatuh di kamar mandi. Bahaya. terus jatuh di tempat Kerjaan. ya, jatuh di kebun gitu kan. Kebun. Nah, takutnya kalau jatuh di sungai itu kan repot. Itu setelah punya masalah sakit tadi tuh ya? Nah, Jatuh. setelah Oh, itu jadi takut. memang jadi sudah ini sakit bawaan dari lahir itu. Jadi jantungnya itu umurnya sudah 100 tahun, sedangkan saya sendiri umurnya 50 tahun. Jadi penuaan dini. penuaan dini. Penuaan dini. Jadi jantung itu kan punya listrik di Ya. sekitar jantung itu ada listrik untuk mengejutkan supaya ini dia mompa kan. Oh iya. Listriknya habis Habis. 20%, hanya 20%. Jadi notnya tuh hanya begini. Kalau normal tuh kan gini. Ya. Tapi itu hanya ini pelan. Jadi kalau saya waktu gerak refleks itu langsung saya semaput, saya pingsan. Sekarang ini. Dulu Oh iya. Kalau sekarang nggak ya? enggak. Kalau begitu melihat cewek langsung refleks nggak Kalau bebas. bisa. Bebas. Bebas. Masih suka cewek. Ini cuma humor ya, supaya kita tidak stres. Ya. Karena ada istilah Nah itu banyak. saya dirawat 1 bulan. Iya ya. 1 bulan. Itu pertama kali saya dirawat di rumah sakit umum daerah sini sekitar 1 minggu lebih, 10 hari. Rumah sakit sini angkat tangan karena waktu itu dikasih obat pacu jantung itu nggak ngefek. Nggak ngefek. Terus dibawa lari ke rumah sakit Muarti. Di situ saya dirawat sekitar 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu dikasih alat kejut jantung atau alat membantu untuk supaya jantung itu bekerja kembali. Ya. Itu saya jadi agak riskan juga. Waktu itu saya diambil dari sini punya pembuluh darahnya, terus dialirkan ke jantung. Oh iya. Cukup ngeri sedap juga. Yaitu waktu alatnya itu dimatikan, Ya. saya juga ikut mati. Oh. Tapi kalau alatnya dihidupkan, saya juga masih hidup. Oh, jadi tergantung itu. Ya, tergantung alat itu. Obatnya nggak ngefek sama sekali. Jadi ya harus memang dikasih alat pacu jantung. Alat pacu jantung supaya bisa hidup. Sekarang sudah enggak. Jadi setelah dikasih alat pacu jantung itu, saya dicoba untuk dikasih itu kan sementara. Setelah itu alatnya cabut, ternyata kembali lagi ke 20%. Jadi setelah 20% itu kembali lagi, saya langsung dirawat ke Sarjito Jogja. Di situ saya dioperasi untuk dikasih alat pacu jantung permanen. Oh, alat pacu jantung permanen. Kita di dada. Di dalam. Jadi itu lifetime-nya atau umurnya itu sekitar 10 tahun. 10 tahun harus ganti setiap 10 tahun. Padahal mahal harganya. Nah, 50 juta. 50 juta. Udah pernah ganti? Belum, ini baru 2 tahun. 2 tahun. Jadi berapa tahun lagi supaya ganti? 8 tahun lagi. 8 tahun masih bisa mengumpulkan Jadi uang. setiap 6 bulan kita diobservasi. Setiap 6 bulan. Iya. Oh, Setiap 6 bulan diobservasi kerja jantungnya bagaimana, kerja alatnya bagaimana, baterainya bagaimana, terus data-datanya bagaimana, semuanya ada di Sarjito. oh, Sarjito. Solo itu. Jogja. Oh, Jadi waktu saya pingsan itu saya juga seperti melayang-layang di sana. melayang-layang di atas. Oke. Enak juga. Kayak seperti di surga gitu ya. Iya. Oh, nggak mikir apa-apa. Apalagi pas merem gitu ya kan di surga. Oke, baik. Masih ada yang dikit bisa menambah apa? Oke. Baik, pemirsa, ini tadi begitu banyak pengalamannya, pengalaman kerja, pengalaman sakit, dan sekarang ini kehidupannya beliau ini dibantu dengan alat Pacu jantung. pacu jantung, masih bisa hidup bertahan
Padahal beliau ini tidurnya jam 1, bangunnya jam 5. Bayangkan 4 jam, masih tetap sehat. Ya. Itulah suatu pertolongan Tuhan yang mukjizat dari Tuhan. Mungkin sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, bisa melakukan sebuah lagu atau gimana? Banyak perkara, bisa nggak? Oh, ya. Bisa. Oke. Kita dengarkan ini, Pak Kris mau menyanyikan lagu Banyak Perkara. Monggo. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang Dapat ku mengerti. Ya, sampai di situ dulu karena mungkin jantungnya sedikit agak. Mungkin disambung ya separuh aja, kalau terlalu panjang nanti membosankan. Coba kita ganti dengan lagu berterima kasih. Betapa itu bisa ya. Bisanya, kalau nggak bisa dipedot lagi ya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kan berhenti lagi ya? Iya. Itu karena jantungnya berhenti memacu ya. Oke. Baik. Ini hanya sebagai selingan saudara-saudara yang dikasihi dan dikasihi Tuhan. Yang jelas bahwa saudara kita ini sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Dan beliau ini sering ya di grup-grup, sering sukanya buat grup ya, di mana-mana grup. Dan grupnya itu di-share kerohanian semua tanpa melihat itu agama. Ini agamanya Buddha, Hindu, apa terus pokoknya share. Ya. Dan ternyata waktu pada saat itu nggak ada yang ngeritik, nggak ada yang protes. Berarti ini suatu kekuatan juga bagi apa yang bisa. Ya mungkin mereka nggak suka, paling dihapus gitu ya. Untung biasanya kan kalau di grup itu banyak masalah. Kalau mereka nggak suka dihapus, kalau nggak keluar gitu aja ya. Nggak usah komen-komen. Oke, baik pemirsa yang dikasih dan dikasihi Tuhan, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Bapak Kris Rahmanto, asli dari Sragen. Dan saat ini dia sedang menikmati kehidupannya karena sudah banyak pengalaman selama di Jakarta 20 tahun ya. Dan sekarang ini menikmati kehidupannya, tidak memikirkan duit lagi ya. Tidak, kalau dulu kan memikirkan duit sebanyak-banyaknya, memikirkan cewek sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang sudah berubah semua, kepada Tuhan fokus ya, meskipun tidak harus menjadi pendeta atau menjadi penginjil, yang penting hati senang adalah